Sampai detik ini sudah berapa persiapan kita untuk menghadapi kematian yang setiap saat selalu mengejar, selalu menghantui, selalu mengiringi kita. Anggaplah kita sebagai laki-laki, Pak, pada usia kita kini. Seorang laki-laki yang balik berakal ketika berusia 20 tahun, tercatat itu ada lebih kurang sekitar 650 kali nyolah mengerjakan salat Jumat. Ketika usianya 30 tahun, itulah sekitar 1150 kali mengerjakan salat Jumat. Dan ketika usia kita 40 tahun, itu adalah sebanyak 1650 kali mengerjakan salat Jumat. Tapi pertanyaannya, dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ada seberapa dampak positif pada diri kita? Kadang-kadang ibadah kita, itu setelah tidak pernah berubah, tidak pernah ada peningkatannya. Seperti apa kita menjalani kehidupan hari ini? Mau ditua akan meninggal besok. Jika saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati, akan meninggal dunia, siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya. Termasuk ambo sendiri yang menyampaikan pada malam ini, Ibu dan Bapak, akan meninggal dunia. Tapi dengan cara apa Allah akan panggil kita, di mana tampaknya nanti kita akan meninggal dunia, kapan kita akan meninggal dunia, tidak ada satu orang pun dari kita yang tahu. Entah ibu-ibu di belakang tuh yang lebih tua duluan dari ambo-ambo kemudian, atau ambo terakhir ibu-ibu dulu, nggak tahu. Yang penting semua kita juga akan meninggal dunia. Semua kita akan meninggal dunia. Maka insya Allah kajian kita pada malam ini, Ibu dan Bapak, ada dua. Pertama, bagi keluarga yang ditinggalkan ahli waris, dan yang kedua bagi kita yang datang bertakziah pada malam ini. Kalau almarhum Bapak Farizal, kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan terima semua amal ibadahnya, diampuni segala dosanya sekecil dan sebesar apapun dosa kesalahan yang pernah beliau lakukan selama hidupnya, dijauhkan dari azab kubur, ditempatkan nanti dalam surganya Allah, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tinggal bagi keluarga dan bagi kita yang datang bertakziah pada malam ini. Pertama, bagi keluarga yang ditinggalkan, ikhlaskan kebahagiaan beliau sebagaimana ayat yang bacakan oleh Al-Ustaz Rahmat tadi. Ikhlaskan kebahagiaan beliau. Ikhlas dan sabar ini beriringan, mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk diamalkan, diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat sulit sekali. Ya. Ustaz, urang gawe ambo yang meninggal tentu menangis ya, Ustaz. Boleh. Menangis boleh. Sedih boleh, yang tidak boleh maratuk. Yang nggak boleh meratap, marawang-rawang, mencabik baju di dado, menepuk dado, mampe-hampe, itu yang larang dalam agama kita. Ya. Jadi menangis mulia. Sedih wasia yang nggak kesedih hatinya ketika orang tuanya meninggal dunia. Siapa yang nggak akan hibah, nggak akan sedih hatinya ketika suaminya meninggal dunia, ketika keluarganya meninggal dunia untuk selama-lamanya, ditinggalkan selama-lamanya. Siapa yang nggak kaibu hatinya? Wajar kita sedih, boleh kita menangis. Rasulullah aja ketika anaknya meninggal dunia, beliau nangis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apakah engkau gak ikhlas dengan kepergiannya? Saya ikhlas, kata Rasulullah. Lalu kenapa engkau menangis ya wahai baginda? Ambo menangis karena ambo cinta dengan anak ambo. Ambo sayang dengan anak ambo. Begitu juga ibu dan bapak, kita menangis, kita bersedih ketika ditimpa musibah, ketika ada meninggal dunia di antara keluarga kita. Boleh, wajar, gak masalah. Yang tidak boleh marawang-rawang, maratok-ratok. Ya. Setiap pagi sembahyang subuh, hujan labik seratu patuina oi. Di hati indah karusua tampek bagantung bananan laputuina. Ijo akan makan besok itu tidak boleh. Ya. Marawang, maratok tidak boleh. Menangis boleh. Jadi ikhlaskan kepergian beliau. Ikhlas mudah untuk diucapkan, sulit untuk diamalkan. Satu contoh, ini berhubungan dengan ikhlas ya. Ya, memang mengikhlaskan sesuatu yang ada yang milik kita, yang kita sayangi, memang sangat berat sekali. Bagi sesuatu yang mesti kita sayang pada orang lain sangat sulit dan berat sekali bagi kita. Satu contoh, dalam kantong bapak segini ada piti 100.000 3 lembar. Berapa jumlahnya, Pak? 300.000.
Dilipet 2 piti 100.000 tadi, di bawahnya ada 50.000 2 lembar. Jumlahnya menjadi 400.000. Di tengah-tengah manyalek piti 1.000 rupiah dan lalu ala cabi ala puda. Ndak jaleh tulisannya angko 1.000-nya, bauleh lo jo sosipan warna hitam lewat ke tidang infak di muka ibu di musajid. Nama agak keluar. Hah? Nama agak keluar. 1.000 rupiah atau 1.000 di luar? Hah? Kualitas ikhlas kita. Ya. Tapi mau yakin ini masih Al-Furqan piti 100.000 dah banyak keluar. Tidak datang bangun masjid 2 lagi mau itu. Alhamdulillah sangat luar biasa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kualitas keikhlasan kita. Ya, keikhlasan kita. Ya. Dia terkadang ada juga orang mengatakan, "Ustaz, maranangi buliah, marawang tak buliah." Itu hari tak buliah dalam adalah jemaah yang tanya ibu dan bapak, "Ustaz, ada sebagian ustaz, setengah ustaz yang mengecehan tak buliah makan minum di tempat orang meninggal doy." Setengah ustaz ya. Berarti setengah lain tak ustaz barangkali ya. Setengahnya ustaz, setengah lain tak ustaz. Ya. Asbabul wurud, sebab keluarnya hadisnya Rasulullah ketika Ja'far meninggal dunia itu, anak dari pamannya atau sepupu beliau meninggal dunia, ibu dan bapak, tidak boleh makan dan minum situ tu, atau disuruh dari Nabi Muhammad menyediakan makanan dan minum situ karena beliau orang miskin. Itu sebab keluarnya hadis itu ketika itu. Jadi boleh awak makan minum sampai orang meninggal ketika takziah boleh. Kalau tidak boleh, kau tidak kau santu, boleh. Ya. Yang tidak boleh memberatkan, tu tidak boleh. Lah dia dek tuan rumah ayah putih aku agak le, jadi minta lah temani. Tu tidak boleh. Dia temani, kau jadi minta tetan luar. Itu memberatkan namanya. Tapi kalau apa yang dikasih, ya kita nikmati bersama. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita. Satu contoh lagi ya, satu contoh lagi ini masalah keikhlasan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah satu kisah ibu dan bapak di tahun 2008, ini kejadian di kota Padang juga, tapi tidak usah musabihin nama masjid musolanya demi menjaga nama baik. Tapi ini kisah nyata, bukan palamak cerita bantu orang menjubek, ini kisah nyata. Ya. Ada salah satu musola yang jumlah infaknya ketika Ramadan tidak sampai 60.000 rupiah. Infak ketika Ramadan, ketika tarawih tidak sampai 60.000 rupiah. Padahal transportasi guru Ustadz di 2008 itu dikeluarkan oleh pengurus 75.000 itu dulu. Beda begini. Ini jantan buat tanya oleh tapi saran silakan pengurus itu. Ya. 75.000. Dihitung jumlah jemaah yang hadir lah biasa 100 orang. Berarti kan tidak sampai 1.000 surang berinfak, Pak. Ini ikhlas kecilnya tidak sampai 1.000 surang, Pak. Apalagi kalau seandainya ada di antara jemaah yang bagak berani berinfak sama seperti jemaah di Masjid Al-Furqan, surangnya 5.000, 10.000, 20.000, berarti tidak ada pada orang yang satu berinfak. Mungkin ketika duduk di masjid atau di musola itu lewat kota infak jadi tukang parkir barangkali. Tapi bukan tukang parkir, ayo tukang parkir terus lewat terus, sehingga kita infak tidak berisi, ya. Atau pura-pura takalok barangkali 2 meter kota infak itu ketiba kayaknya menakut deh. Ya itu cari ada yang lihat. Lah 2 meter 3 meter lah kota infak lewat dari nyok dulu tagak kapalnya alhamdulillah aman. Sehingga tidak berisi kota infak kau. Ya. Pas giliran Abu yang ceramah di situ Abu bahas masalah infak sedekah. Ibu dan bapak, yakinkah dengan Allah? Yakin Ustaz? Yakinkah dengan Allah? Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah ingkar janji. Yakin. Ya Al-Baqarah 261 262, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sama ibaratnya dengan orang yang nanam satu pohon, dari satu pohon akan mengeluarkan 7 dahan, dari masing-masing dahan itu keluar lagi 100 bulir. Artinya 700 kali lipat diganti oleh Allah kalau lain mau berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah. Ya. Lain mau ibu dan bapak lain kecil jamaah. Tagak sadualahnya kecil ambo. Bosuluh jemaah tagak sadualahnya. Kahruak saku surang-surang wak malam kini kabret infak sadualahnya. Lain namun lain itulah karena kami tiap malam tu master ni. Nya sangko tak tahu para isi ketiga tiap malamnya. Ambo kambangan surban sakti ambo. Tapi yang sakti dan yang ikut sangat jumbo tinggal. Kalau mau bawa kurban sakti mau itu. Tapi itu ibu dan bapak saudara. Ya, tak yang ikut surbannya doh, yang cami itu. Ya, surban sakti. Kecek bu, karu asaku serasulan nan tua nan muda nan gadang nan kecek laki-laki perempuan semuanya berinfak. Jadi Ustaz,
Tapi ada syaratnya. Pertama, indak boleh ambil piti receh atau piti koin ke jemaah. Mulai agak pakarui kenyangnya jemaah. Bapak kok itu Ustaz? Kalau piti receh yang kita ambil ibu, jangan dewak sekali berjumlahnya. Kalau nyo tipis, licin, bare, atau 1.000 rupiah tu mah. Kalau nyo gadang, tabah, ringan, 500 itu mah. Sehingga ketika berinfak, carilah di musajid atau dekat kota infak. Kalau ada jemaah tetangga atau kenalan kita, siapapun orangnya, tagak dekat kota infak atau lama ketidiam tu dia berada di mukunya, lama kalau sakunya tu mencari binti koin mati satu tadi ya cik. Lama tagak keduanya. Ya. Jadi yang mana biasa ambil binti karate ke cik ambo. Oh tadi tak takut ambil tu jemaah. Syarat yang kedua, ambil minimal 1 lembar, jangan dicalik-calik kari muat guluan di telapak tangan. Bertambah kari kenyangnya. Ya. Kemudian syarat selanjutnya, ya, setelah digulung di telapak tangan, awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tujuannya supaya dijauhkan oleh Allah dari godaan setan. Setan kok kurang ajar, Bu. Apalagi ditampil ambo. Kalau ketika berinfak ala kedua piti 1.000 menerima saji Al-Furqan jemaah Al-Furqan, kedua 1.000, kita setan, woi 1.000 berinfak banyak lah, merah sih. Di bagian kabari dapat sekarang 10 kilo tu masih. Di bagian kakak buat cabiak peridanya tu masih. Beli ke gulu-gulu sikit gigi adanya tu banyak masih. Tu kali masuk 1.000, coba tukarnya bu, 1.000 rupiah sih. Ya. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua, baca istighfar supaya tidak ada penyesalan ketika berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, iringi dengan bismillahirrahmanirrahim supaya bernilai ibadah. Serentak semuanya berjalan ke depan, malatan infak sedekah, malatan piti yang diulang di telapak tangan, dia ada surban yang lah kembangan di muka tadi, di tengah-tengah. Ada jemaah yang berjalan ke depan, kemukul ke surban dengan senyum. Ada yang berseri-seri wajahnya. Ada yang bahagia, sanang puas hatinya berinfak bersedekah nampak. Tapi ada yang masam mukanya bentuk tapasu. Nah lebih parah, ada apa-apa seorang lah nyolataan infak sedekahnya tadi, infaknya tadi itu pitinya di atas surban, lah balik ke tempat duduknya, lah basandahnya. Tapi nya culi air yang aja surban boleh. Culi duduknya ke surban. Nampak tanya mana Pak, Pak mau komodi itu mana Pak mencari apa sih? Ndak ikhlas apa berinfak. Lah Ustaz. Lah ikhlas apa kau cari air ke surban ambo. Piti 1.000 pun sampan Ustaz ke cari. Ya. Ikhlas lah tapi menyasar piti 1.000 dicampakkan. Dah yakin dengan Allah lah Ustaz. Ikhlas lah yakin lah tapi menyasar dia lah. Yang tak yakin buat ibu rumah biko tak kaberang orang rumah habis 1.000 semalam ke masjid. Besok nak kada boleh mau ke masjid dia katanya. Berarti apa masuk isti tu mah macam. Tahu ibu isti? Ikatan suami takut istri. Di sini kau dah ada. Cik, aduh jogot perempuan banyak juga jadi. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kita mengatakan Doraemon itu punya kantong ajaib. Tapi terkadang banyaklah musala yang punya kantong ajaib. Kata infak. Jadilah di mana pun masjid musolanya ibu dan bapak, yang paling banyak isi kota infak itu uang 5.000 rupiah, uang 2.000 rupiah, atau 100.000 rupiah. Mana paling banyak? 2.000 rupiah. Ya. Sikolah alhamdulillah 5.000 banyak 50 lah hijau 100 cik dojo alhamdulillah luar biasa. Di tempat lain banyak 2.000 daripada besar 1.000 basuh gitu ibu dan bapak. Inilah tingkat keikhlasan kita ketika beramal. Abang tanya ke ibu dulu, Bu, ibu tadi pagi ketika buang air gadang, lah ikhlas bu. Ketika BAB lah ikhlas. Ikhlas. Yang langsung menjadi ikhlas alhamdulillah. Yang paling beda fikir bakal ikhlas lah ya. Pada semalam kita sudah makan enak, sudah makan sate, sudah makan bakso, sudah makan semua yang enak kita makan. Tapi tidak begitu jatuh besok pagi pun tu aja lihat, kau sate tadi malam beli? Kan tidak. Tapi kalau sudah jatuh, iya sudah. Bahasa anak muda-mudi kini, ku biarkan di kau pergi. Cinta tidak harus memiliki. Habis itu hendak nyudang ini pada sehari-hari. Ikhlas karena Allah. Sabar. Jadi ikhlas karena pergi mulia, itu sabar. Setiap ujian cobaan yang diberikan oleh Allah, kuncinya sabar, ikhlas dan sabar. Memang susah untuk mengamalkannya, ya.
Tapi yang mau yakin jemaah Musaji Al-Furqan yang rutin 5 waktu sehari semalam berjemaah ke masjid, ikhlas dan sabar ini ada dimiliki dari setiap jemaah kita. Ya. Kalau seandainya satu contoh ibu dan bapak, ada ibu-ibu pergi ke Barale, ya, katikonya pergi Barale, laya dosa kalau nang kunyang amir di rumah tu pakai saudara hari badan dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai kunyang ke saudaranya. Hari musim hujan, jalan ko balubang, pasti boda ke lubang ko penuh di air saudara yang siap hujan. Tiba dekat lubang, ada lewat angkot 2 buah angkot bakaja-kaja. Angkot ko sebagian kecil kalau bakaja 2-3 angkot jadi pembalap dunia akhiratnya. Nyo pupus sekencang-kencangnya. Masuk banoto angkot tadi itu ke dalam lubang, nyo siram ibu tadi saudara mulai dari ujung rambut atau dari jilbab sampai ke kaki. Kalau layak sabar dalam dirinya dan hatinya, kira kalimat yang kedua. Astagfirullahaladzim. Tak nampak dia lubang sakadang Quran. Ya Allah, selamilah di jalan ya Allah. Berbaik sangka dan didoakan boleh. Selamilah jalan ya Allah. Mungkin kita gagih barangkali. Orang gaib ini meninggal barangkali. Atau mampu orang sakit. Atau orang rumahnya kemalayan lah pecah tubannya orang kali. Maksudnya kan. Tak gagih ke rumah sakit. Ampunilah dia ya Allah. Selamilah di jalan ya Allah. Itu kalau sabar ya do. Lahir rutin 5 waktu sehari semalam ke masjid. Lahir rajin membaca Al-Quran atau beribadah. Tapi kalau nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut majelis zikir, majelis talim ataupun ikut takziah contohnya, kami siram de air mulai itu kira kalimat yang kedua. Ampe santiannya kedua baretong tak dari satu langsung kampe sekali sumpah serapah kan jadi sang pujangga sekali. Keluar syair cantiknya, ya. Nah kata balik dan kata jungkang lah ni, tak nampak dah lubang sekadang kau hasil. Nyu sumpai orang. Awas sang dewa tang siko beko de kecen kan lagi dah tak tahu salah kira dia. Nyu sumpai orang lancang oleh. Mulai dari tampeknya kane aye tadi bu sampai ke rumah mangrutuk setari le. Mangrutuk setari sepanjang jalan. Naik setan celik pajak aku masih. Setan dinaik-naik sedangkan naik setan kuli naik setan lagi naik-naikan. Tiba di rumah biasanya kau masuk rumah lagi ketok pintu baca salam. Tapi dek setan kau lah naik. Nyu antam gadangan si pintu boleh. Tak kaji udah sedang baca Al-Quran di rumah. Tak jadi pergi baralik kecil udah kan. Dak apa matu dah mengangak si celik baju lebih basah tanya aja lagi. Udah ni tak salah kan naik tu. Ibu dan bapak kata Rasulullah hadisnya, ketika tinggi nada istri dari suami di rumah, api neraka tu nyala-nyala. Oi, capek sama dia dan lulus kurang kecil neraka. Jadi bagaimana suami berang kawa, jangan pernah tinggikan senada istri dari suami. Inilah sakinah mawaddah warahmah itu akan tercipta. Sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertama. Kemudian kalau seandainya sebelum beliau meninggal dunia, almarhum meninggal dunia kemarin, sebelum beliau meninggal ada berwasiat, kewajiban dari ahli waris untuk menunaikan wasiatnya. Kemudian kalau ada beliau punya hutang piutang yang bisa dibuktikan hitam di hati putih, wajib untuk melunas atau membayarkannya. Dan yang paling penting, jangan lupa mendoakan beliau. Jangan lupa mendoakan beliau. Bila doakan Ustaz, satyo wakatu bilo takanas nan lebih rancak mana setelah selesai solat 5 waktu sehari semalam. Dan hadisnya Rasulullah katakan ketika meninggal dunia anak cucu keturunan Adam, terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Satu diantaranya doa anak yang soleh. Bahasa hadis itu ibu dan bapak, waladun soleh, doa anak-anak yang soleh. Bukan doa anak kandung wak sudah enggak. Kalau doa anak kandung sudah berarti Allah tidak adil jadinya. Kenapa demikian? Ada orang yang selama hidup tidak pernah nikah. Ada yang lain nikah tapi tidak punya keturunan, tidak punya anak, tidak dia amanah oleh Allah. Tapi anak-anak yang soleh bisa jadi anak tetangga, bisa jadi anak saudara awak, bisa jadi anak didik kita. Maka beruntunglah kita ibu dan bapak yang berprofesi sebagai guru, terutama guru agama atau guru ngaji. Nah, dan beruntunglah jemaah Musaji Al-Furqan kakanda kita mulai saja awal kuliah tinggal Musaji Al-Furqan langsung tinggal siko sekali itu. Sangat beruntung mana jemaah Musaji Al-Furqan berhasil misi ya. Cuma terkadang ndak di Al-Furqan mau salut di tampek lain, ambo mantan garing dulu. Di tampek lain ada orang yang bertanya ketika diundang acara barale, datang anak mau besok yo keundangannya.
Siapa calonnya bu? Alhamdulillah beruntung bana dan menjadi anak sukses berhasil. Senang bangga jadi orang gaya. Waktu dapet denyo calonnya ko PNS. Dapet calonnya ko kerja di perusahaan di PT itu gajinya 15 juta sebulan. Bersyukur bana dan beruntung dapet anak. Alhamdulillah. Wih hebat ibu. Iya, bu itu calon dia anak sih. Syukur kadang luar biasa senang hatinya. Tapi ketika ditanya orang, siapa calon nanti ibu tu bu? Ya Pak Ali. Alah panik awak menyuruh panik mangicennya dan nyudangan itu lo jodohnya nyutuan ke Pak nyawa lain kita masuk terima. Siapa tu bu? Ngarit musaji berkot. Agak lunak kecil. Tapi kalau PNS kalau kerja di perusahaan kadang hati orang gaya. Tapi kalau jadi musaji ini wah ketika doa ceramah aja radionya. Ya, aduh sebagian yang mode itu. Jadi jangan cameh ya. Banyak garing-garing musajid itu yang sukses. Ambo kalau tidak ada garing musajid udah bisa tekan muka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang datang bertakziah pada malam kini, takziah kok kan tujuannya untuk menghibur. Makanya tadi ada galak-galak kita ceramahnya. Yaitu tujuan takziah itu bukan berarti untuk menakuian al-waris ya, keluarga yang sedang berduka, bukan untuk mempatanginya, indah. Yang ada ketika selesai takziah baru tujuan langkah meninggalkan rumah, coba tambah marwang-rawang orang di rumah, itu tidak berhasil takziah ya. Jadi menghibur keluarga yang sedang berduka bahwa hidup akan tetap terus berlanjut. Bagi kita yang datang bertakziah pada malam kini ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Di arsy itu ada satu pohon yang daunnya sangat rindang. Jumlah daunnya sebanyak jumlah makhluk Allah. Ya. Di balik daun itu ada tertulis nama asal serang ibu dan bapak. Kalau seandainya ada di daun itu tertulis ada satu daun yang jatuh kemudian diperintahkan oleh Allah Israel untuk mencarinya dan ternyata daun yang jatuh itu adalah Adrianto tulisannya, walaupun Nabi sedang ceramah tetap akan meninggal. Tidak ditungguannya sampai selesai ceramah dulu. Mumbang jatuh, kalapo jatuh, nanti mudu kadang ketek lencak buruan sama sadua lagi semuanya akan meninggal dunia. Ya, semua akan meninggal dunia. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kama pun nak lari kaja tadi sampai bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh bana. Nah, ni kaja tadi dekat kematian atau maut itu. Pertanyaannya, sampai detik ini sudah berapa persiapan kita untuk menghadapi kematian yang setiap saat selalu mengejar, selalu menghantui, selalu mengiringi kita. Anggaplah kita sebagai laki-laki, Pak, pada usia kita kini. Seorang laki-laki yang balik berakal ketika berusia 20 tahun, tercatat itu ada lebih kurang sekitar 650 kali nyolah mengerjakan salat Jumat. Ketika usianya 30 tahun, itulah sekitar 1150 kali mengerjakan salat Jumat. Dan ketika usia kita 40 tahun, itu adalah sebanyak 1650 kali mengerjakan salat Jumat. Tapi pertanyaannya, dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ada seberapa dampak positif pada diri kita? Kadang-kadang ibadah kita bantu itu ke itu setara tidak pernah berubah, tidak pernah ada peningkatannya. Seperti apa kita menjalani kehidupan hari ini, mau itu akan meninggal besok. Seperti apa kita menjalani kehidupan, seperti itu kita akan meninggal dunia. Ya. Ada pernah ibu dan bapak mendengar orang meninggal dunia ketika sedang sholat? Ada. Ada yang meninggal dunia ketika sedang baca Al-Quran? Ada. Itu dekarano lain rajin beribadah. Ada orang yang meninggal sedang duduk di meja judi? Ada. Kalau itu kan kerjanya. Ambolah banyaklah cuk melapih orang meninggal ibu dan bapak. Di tahun 2009 pernah melapih orang meninggal. Ini kisah nyata. Kecek keluarga ini tinggalkan Allah meninggal. Alun lai kecek ambo. Karena kebetulannya koma. Ini yang selai. Alun lai bapak Allah kecek keluar. Alun lai sama. Sadang basi tegang murid itu nyangkek tangan di kaki. Coki. Selesai mengecian coki, malaikat maut tiba langsung nyerang sekali. Kalimat terakhirnya coki. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan awak yang hadir pada malam kini husnul khotimah dan amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ya. Selesai nyaman enggak, ambo ambil tangan yang coki tadi itu langsung dengan surat Nabi langsung dilempari tangannya.
Maka kita umat Islam udah Bapak dianjurkan untuk talqin mayat, mentalkinkan atau mengingatnya, memandu, membimbingnya untuk membaca kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa membaca kalimat akhir itu la ilaha illallah adalah orang yang katikoidi, salamoidi, rajin, suka, sering membaca kalimat la ilaha illallah, suka bertahlil. Walaupun ada orang mengecek tahlil itu tak boleh bersama-sama, tak boleh kari-kari itu aja. Tapi apa lebih suka kari-kari atau bersama-sama? Sejauh mana, sampai di mana suara tahlil itu terdengar? Sampai di situ rahmat kasih sayang akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang suka bertahlil. Kalaulah kalimat akhirnya la ilaha illallah, jangan dilawan dia mengecek. Ada sebagian yang apanya gak susah mengecek. Allah patah-patah tidak hanya kena Allah saking tuanya, dipandu dek keluarga dek anaknya kalimat la ilaha illallah. Allah sering berulang kali tak bisa gaya kau membaca sekali dan terakhir sekali bisanya la ilaha illallah, kecek gaya kau jawi anaknya alhamdulillah santia nampak lah lancar apa membaca lebih bisa alhamdulillah kau husnul khotimah apa kemana dah itu akhirnya dak kalimat la ilaha illallah jadi kalaulah sempat la ilaha illallah sekali dibacanya, jangan dilawannya baca itu. Awak yang mau nian ketika di situ jangan baca itu dekatnya, supaya jangan kalimat terdengarnya kalimat-kalimat yang lain aja. Memang itu kalimat yang terakhir hendaknya. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susah benar rasanya ambil air je sendok, olah ka jadi agak setitik, bacakan selawat Nabi 3 kali, minuman ke orang tadi. Insyaallah bisa. Aku dah sering mencobanya. Insyaallah bisa. Sampai di mana persiapan kita untuk menghadapi kematian yang setiap saat selalu menanti kita. Sholat, beruntung kita yang lain rajin berjemaah ke masjid, ada sholat sunnah rawatib yang itu kerajaan. Kalau di rumah terkadang nan wajib saya kerajaannya, ya, nan wajib saya kita kerajaan. Al-Quran yang sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan kita. Kalau lain rajin beramal, yakin lain rajin bacaan kita yang jarang datang ke masjid ketika sholat didirikan. Kapan terakhir kali Al-Quran kita baca? Kapan terakhir kali kita dengar anak kandung kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali ibu mendengar suami ibu baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita mendengar istri tercinta baca Al-Quran di rumah? Wahai bapakku, kapan terakhir kali kita mendengar menantu kesayangan awak yang awak banggakan gajinya jutaan rupiah baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita melihat anak dan keluarga kita tersungkur di sajadah hanya menangis ketika mengerjakan sholat tahajud di rumah kita masing-masing? Yang paling banyak waktu kita habiskan untuk baca Al-Quran dibandingkan dengan baca berita-berita yang tidak bermanfaat. Mana yang lebih sering kita update status di media sosial dibandingkan dengan update hafalan kita? Jujur ibu dan bapak, kita adalah tua-tua, ambo yakin kalau di Al-Furqan tidak seperti itu. Ditampil lain lah sampai gaek sampai tua saja tamek dari TPA zaman saya sampai gaek kini lai barat tambahan hafalan Al-Quran kita. Paling ketika sholat pakai surat langganan, Pak. Qul Allah inna a'tayna wal asri al-falaq an-nas, itu saya tarik lalu solat la pasala pu itu saya tarik lama rasanya ayat pendek itu saya tarik dan namun nambah hafalannya. Ya. Pada suatu ketika sholat tarawih, ada salah seorang ustaz yang selesai tarawih disuruh menjadi imam oleh pengurus musola itu atau masjid. Ditanya oleh ustaz, Pak, awak disiko Pak tarawihnya Pak? Ampe 3 ustaz. Kalau dia sekolah Al-Furqan mereka dua anda sama kita Pak. Itu yang kita terima ketika sekolah di Cendong dulunya. Ampe 3. Ayatnya apa Pak? Kata Ustaz, tanya Ustaz kepada pengurus, ya, tasarah di Ustaz lah. Kalau tasarah di Ustaz lebih lencak panjang, makin banyak jumlah ayatnya, makin banyak ayat hurufnya, makin banyak jumlah pahalanya. Nyupupu di Ustaz kau mentang-mentangnya hafal 30 juz, 1 rakaat 1 halaman. Ampe rakaat ampe halaman. Malaki salasa ampe rakaat. Kau ibu ketika rakaat terakhir tahiyat alam mengurutu orang ke belakang ndak senang hatinya sampai selesai tahiyat kalimat napuk Ustaz kata itu. Selesai salam ke kanan sekali ke kanan saya baru ibu langsung nyuculi Ustaz sekali. Ustaz sekali Allah ndak cari kami belakang gaya-gaya sebelahnya Pak. Pupu sampai panjang. Tapi kecapa tasarah diambo tadi itu baca panjang tasarah diambo. Jadi barang cari Pak nan pendek Ustaz. Cari yang pendek kami bisa cukup pendek-pendek saja.
Cari pilihan pendek. Berapa pendek Pak? Satu ayat jadi tidak perlu satu surat dah, tapi satu ayat. Tapi cari pilihan pendek. Kan itu tidak kecil pengurus kawannya yang lain. Iya betul sesat. Cari pilihan pendek. Satu ayat pilihan pendek. Kira-kira yo kecil Ustaz tadi. Entah iko bisikan setan atau memang petunjuk dari Allah, tidak jaleh. Yang jaleh ibu dan bapak sambil berpikir itu langsung selesai tadi solat sampai rakaat yang kedua. Ketika selesai Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Satu ayat kan? Laisa salatnya, Bu? Laisa salatnya? Sah. Kan udah satu ayat. Hukumnya wajib ke sunnah? Sunnah. Awak baca dapat falo, indak baca dapat lagi dos. Contoh ibu tak aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, langsung rukuk sekali, sah solat awak. Cuma kawan dapat falo 100, ya awak dapat 30 halnya. Kalau nak lengkap semuanya kita baca, nak sempurna solatnya kita. Sah solatnya tadi sah. Di rakaat kedua juga seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Paling parah rakaat ketiga je rakaat keempat. Itu yang paling parah. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Rakaat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Selesai salam pertama ibu, alun jadi salam ke kiri le do. Tadi nyucul dia seketik dia pengusaha kami. Kau nyutapuk gadangan bau ustaz. Tak seketik Allah dia ustaz dia. Dia bakal rajuan kami. Itulah manusia selalu berkeluh kesah. Dia nikmat oleh Allah tidak mau mensyukuri, tapi ketika diaji ujian cobaan oleh Allah, Allah lah yang kesalahan. Dibaca panjangnya mau, dibaca pendeknya mau. Bilang lu bayar upek dulu. Selesai salam ke kanan, alun salam ke kiri. Laisa salatnya itu, Pak. Sah, karena yang masuk rukun salam ke kanan, salam ke kiri hukumnya sunnah. Yang kecil salatnya tidak sah. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran. Pernah suatu kali ibu, ada anak TPQ, anak TPA, yang Al-Quran itu lah lusuh, warna Al-Quran itu lah mulai kunyang. Bentuk siap lagi bigan Al-Quran juga. Sudut-sudut juga satu alanya, ala keriput, ala karitiang, elok di rebonding lah masuk salon. Ya, mau tanya ke anak tadi, kau lah barang kamu Al-Quran apa kau? Kau lah mau pada lebih tua pada bapak kamu apa? Bangku itu, ikut Al-Quran yang dipakai di amak awak ketika ngaji dulu pak. Barang mu awak ampe 45 ni pak. Ayolah tua pada bapak. Entah dia karena terlalu hemat dengan Al-Quran, atau jarang dipakai, atau sampili karya dengan Al-Quran. Abu suruh anak tadi balik Quran cek lagi. Karena sampulnya tak ada, beberapa halaman depan dan belakang lah habis. Tak ada lah. Surat-surat pendek lah banyak yang hilang. Balik Al-Quran cek lagi suruh pak beliau. Minta ketika gayanya balik Al-Quran, jawe apanya dia betul dah. Lah kan ibu rawat dia pak di usaji pak balik Al-Quran cek Al-Quran je pak. Ya letak ngarang tak ada betul dah cek dah. Nyo ambil ke pinggang dari ayahnya tadi, nyo lapi kaki anaknya. Al-Quran beli Al-Quran tak ada dah. Rokok ayah ji samsu. Habis sebungkui sehari. Berapa samsu sebungkui bu? Berapa samsu sebungkui pak? 20 ah. Awak dah merokok dah tahu dah pak ya. Ya. Ambo dulu ahli hisab juga bu, tapi sejak nikah 2004 balik berhenti total sampai segini. Saya tuh hirup pun tak pernah mencoba. Bahkan ketika duduk ada orang yang merokok, sakit kepala boy kan esok. Ya. Alhamdulillah li samo ya pak. Lihat tu kawan aku kira samo bana. Ya. Ji samsu habis sabungkui sehari, tapi balik Al-Quran untuk anaknya dah ada piti kecilnya. Padahal Al-Quran ketek itu ibu dan bapak lagi yang kate dalamnya kate burang, kate koran itu 20.000 dapat cek di pasar. Dek kano kali lapi kakinya dek orang gaeknya dek ayahnya marah uang memaki anak tadi tiba kalau sudah kena lapi keluar apanya dari bini ya, masuk amaknya ibunya ya dia menangis di lapi kaki dek ayah cerik lah hijau sekali kau halau berdarah je. Bapak kau lapinya minta balik Al-Quran ada piti kecaya tu. Ya doakan ibu ya. Mudah-mudahan ibu suat doa sakit. Ada piti ibu balik Al-Quran kecik ibunya. Sadang boleh itu tu ibu tanya tu dalam lemari amaknya kau ada Al-Quran cik.
nyo ambil kursi dek si anak tadi itu, nyo jangkau Al-Quran dalam lemari amak nyo, basi kencak amak nyo, woi jangan ambil itu marayang tu mak tidak pernah pakai tu. Mahar tidak pernah pakai, Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Kecik ayang kalau rusak Al-Quran itu rusak lo cinta ibu kayang cenyo sih. Iya. Terima ada PI rumusnya. Jadi karena ibu dan bapak kalau ada kenikah cukup seperangkat sholat selah, tidak perlu baca Al-Quran gitu. Tidak kata baca loh. Kecuali memang ada dasarnya yang setiap hari rajin baca Al-Quran. Keluar dia kena picit lo rusuknya di amaknya, keluar dari bilik langsung nyambilnya salib tangan kau dek enek sekali. Enek kau sayang lo ke cucu. Ya, dibawalah dek enek kau ke biliknya. Nyo palu dek enek kau nyo boleh barik punggungnya. Sayang enek cucu enek kau mah. Surang kau mereka kau nyo kecil enek tadi. Ya, sadang dia halus-halus punggungnya, bahunya, kepalanya di sini nenek nampak lo dalam lemari enek ada Al-Quran cik. Al-Quran ku kadang 1,5 meter kadang bu. Ampe kali Al-Quran biasa, sampulnya warna kuning ngamih. Nyo ambil lo Al-Quran tadi di sana hatinya si cucu tadi nampak Al-Quran kadang nyo ambil lo Al-Quran tu. Mama kiak lo enek tadi. Jangan ambil lo itu kenang-kenang nenek dari Makkah tu macam biak beko nak orang jual sekolah je. Tak pernah nenek pakai terus. Al-Quran tak pernah disentuh, tak pernah dipakai. Bagaimana kita akan bisa selamat hidup di dunia sampai di akhirat kalau Al-Quran kita petunjuk tak pernah kita baca-baca. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kuncinya semua yang kita kerjakan dalam kehidupan ini hendaknya bernilai ibadah. Di samping bernilai ibadah, ikhlas tadi. Ya, apapun yang kita kerjakan di samping bernilai ibadah, hendaknya bernilai ibadah, kemudian iri dengan keikhlasan. Harus ikhlas kita kerjakan sehingga bernilai ibadah dan banyak manfaat-manfaat yang lain akan kita dapatkan. Satu contoh ibu, ada hidup dua orang pemuda. Dan seorang namanya si Hasan dan seorang lain namanya si Badu. Ada nama Hasan juga baik? Tidak ada. Kalau ada alhamdulillah ada. Si Badu ada? Tidak ada. Si Hasan ku orang miskin tapi tak ada beribadah. Si Badu orang kayu gadang punya ternak kambing yang banyak puluhan ekor tapi jauh dari Allah. Suatu hari si Hasan ku bangkit ubi di belakang rumahnya. Dapat dia ubi 2 karuang. Tak karena pesan Rasulullah demi jaga silaturahim yang baik dengan tetangga. Kalau kamu masak gulai, masak makanan, banyak akan kuahnya bagikan kepada tetangga. Tapi ibu jangan mentang-mentang Rasulullah berpesan banyak kuahnya bagikan ke tetangga, jangan kuahnya si dagiah. Agil dagiahnya pada orang di rumah, dan 5 orangnya lagi 5 potong dagiahnya. Si Hasan mulai itu dapat ubi 2 karuang, sakaruang dibawa diantar ke rumah tetangga. Di muka rumahku ada Pak Haji. Tiba di rumah Pak Haji, pesan Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan masuk saya ke rumah orang lain kalau itu tidak rumah awak sebelum ketuk pintu minta izin baca salam. Ya gitu lah pintu rumah Pak Haji tadi di Siasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar Pak Haji. Kebasan, kau bisa kadu untuk Pak Haji kau. Banyak mana doa ada Pak Haji. Bisa baik kolak baik sore itu berbuku. Kebetulan hari Senin Pak Haji puasa Senin Kamis. Ya. Puasa Senin Kamis. Ya. Pak Haji tadi ibu ada punya ternak 2 ekor. Nan seekor kambing, seekor lagi kabur kadang dipanggil lah istrinya. Umi, ta'al, kemari dulu. Ya. Kecil Pak Haji ambil kambing di belakang lah bawa kemari. Tanpa banyak cerita, banyak tanya, nyoba dek kambing tadi dek bininya, dek istrinya, dia gilah kambing tadi dek Pak Haji kasih Hasan. Kok kambing tu Hasan cik? Cikur. Ambo ikhlas magi ubi ko Pak Haji. Ambo pun ikhlas magi kambing kecil Pak Haji. Dibawalah kambing kau pulang sikit cerita ibu. Tiba di rumah, namanya kambing pasti mam bebek. Apalagi dengan tuan yang baru, dengan kandang tempat tinggal yang baru, mam bebek saya kambing kau tarik. Tadang ala dek si Badu di sebelah. Kambing siala dek si Hasan kau. Kali Bali tak mungkin dia orang miskin tak kata Bali kambing. Dia nak kambing dia nyecilok kau je. Nyetong dek Badu kau jumlah kambing sadolahnya 4 rupiah cukup jumlahnya. Dia kalau penasaran, nyu turik mana ke rumah si Hasan. Nyu tanya, dia mana dapat kambing. Diceritalah dek si Hasan. Dia ubi sakaruang ke Pak Haji di balai dia Pak Haji jo kambing. Pulanglah si Badu ke rumah. Tiba di rumah ibu, duduk si Badu ko boleh ko di pasimpuh si Badu tu duduk di rumahnya. Di esoknya rokok nasi batang dia si Badu diminum air sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Si Badu minum. Si Badu diminum air akuan sekali si Badu. Keceknya si Hasan dia ubi sakaruang ke Pak Haji di balai jo kambing. Ambo kalau mau lagi kambing ke Pak Haji pasti kabo kadang tu jagi di Pak Haji kan. Si Badu nyo cari kambing paling gak puas, paling sehat, paling subur. Apa kambing tampangnya mana?
Ndak namu diri nyo gendong ditahanlah bon busuk ko demi kabo gadang je. Tiba rumah Pak Haji ndak baca salam ya kalau nyo datang beribadah nyo gendong sekali-kali pintu. Haji Kedua lah Pak Haji, bantu orang kaya setan nyong kau kambiang sekon tu Pak Haji. Alu nyo jawe kecil si wadu de Pak Haji ko Pak, langsung nyeresekkan yang dia tak tasapuang. Di mana di tadi. Pak Haji tu na Pak Haji, yo lah 20 tahun awak berdamping bertetangga ndak pernah sekali Allah magi agi. Batu ban sekali kini magi. Ikhlas semua magi kambiang ko gaji ke mana? Iwana ko. Iwana Pak Haji, sumpah demi Allah, swear. Kecil si wadu tadi. Umi, kecil Pak Haji ke bininya. Yaudah, ta'al, kemari dulu sayang. Lupa Pak Haji di situ sampai gaek masih sayang-sayang. Beda di ujung tu, juang gua. Ya. Baru siap nikah seminggu 2 minggu siap nikah lagi pas sayang-sayang. Rajin ke musajid 5 katu sehari semalam. Bantu orang siar atau tangguang mana. Ya. Malaki dapat anak cik pas sayang. Lah 2 anaknya boleh sabit nama. Alah 3 anaknya kawunya kedua, ampe anaknya cari kedua kan. Ya, luar biasa. Kecil Pak Haji kami ni ya. Lain tak karena awaknya lagi adik si Hasan tadi ubi sakaduang. Lain dah. Bagi 2 ubi tu ya. Sangat kaduang tinggal di dapur bekolak dah pokok. Sangat kaduang bawa kemari. Mulai berkali kan yang suadu untuk bisa kaduang di Pak Haji kau bahaya. Nya kecil ada Pak Haji. Aduh, ambo dapat rezeki dari Allah melalui si Hasan tadi ubi. Kita bagi 2 saya ubi ko. Sangat kaduang ko lah bola yang pulangnya. Nyuantang gadangan ubi sangat kaduang. Pak Haji cilaku kulera Pak Haji kau kemari. Dah adil seperti Allah je je. Meri namuli Pak Haji je. Masa si Hasan dia lagi ubi sakaduang Pak Haji boleh juga kambing. Ada kambing gadang bagi ubi sangat kaduang bagi. Maka bo gadang tu bo je. Dak namu Pak Haji ko magi kabo gadang ibu dan bapak tali kambing nalari pacen Pak Haji tadi nyorangkeun balik. Dak di Pak Haji ro je. Mak maruto sampai ke rumah. Dak ada sapo-sapo dak boleh tu turi Pak Haji boleh ro je. Ya, dan haram nabi ke rumahnya je. Ya kan ndak ikhlas. Samo di ujung tu ibu-ibu pergi musajid, jarak musajid ke rumah 5 minit jalan kaki. Pergi surang pergi musajid jalan surang. Ya, 5 minit sampai. Pulang setiap solat Isya bayi yang jo kawannya batigo barampe awal 5 orang. Berapa minit dari musajid ke rumah tadi Bu? 5 minit. Tapi tiba di simpang rumahnya, di gang rumahnya, kau berhenti di situ pakai cek orang 5 menit lebih ya. Itu di ujung tu bahas siko nak dor. Siko cek-cek tu juga kumpul banyak juga jadi. Aduh. Ibu dan bapak kaum muslimin sedang jemaah takziah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Rugi rasanya ketika kita menyekolahkan anak sampai tinggi-tinggi tapi tidak dilandasi dengan ilmu agama. Nampak deh kita ibu banyak yang terjadi. Lah S1, S2, S3 adalah sukses di rantau orang. Ketika orang tu menikah, siapa yang menyelenggarakan kongsi kematian? Rugi nak kita sebagai orang tua. Iya. Siapa yang memandikan kongsi kematian? Siapa yang menjadi imam sholat jenazah di musajid? Garin musajid itu kalau kerja kami dulu semua. Garing-garing musajid. Anak memotret, memvideokan kenangan terakhir dengan ayah ibunda tercinta. Rugi kita besar. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, direntang namu panjang lalu dipuntan singke ambil saja kita ke pegunung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi yang boleh menyampaikan, bagi keluarga yang ditinggalkan yang hendaknya menjadi sitawas tinggi, yang hendaknya bagi keluarga yang adalah baris yang baru saja ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kita yang datang bertaziah dan bagi ambo yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan